video kali ini kami akan menayangkan video praktik coaching untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 dengan saya Ika Wainur Aini dari SMPN Satap Kumba, dan di sebelah kanan saya Siti Nurlaili dari SMAN 1 Praya Barat Daya. Dan di sebelah kiri saya Risa Fitriani dari SD Negeri 2 Batu Jangkih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Laili. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Laili, sepertinya Bu Laili mau melakukan proses coaching ya. Nah, sebelumnya saya sebagai supervisor ingin menjelaskan beberapa hal kepada Bu Laili ya. Jadi yang pertama saya ingin mendiskusikan rubrik penilaiannya nanti seperti apa ya. Kemudian ketika proses coaching saya akan mengamati proses coaching tersebut apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Kemudian juga saya akan mengamati bagaimana Bu Laili sebagai coach menanggapi dan memberikan pertanyaan kepada coaching. Kemudian yang ketiga yang ingin saya amati yaitu apakah proses coaching ini sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan proses coaching ya. Nah, apakah Bu Laili sudah siap? Insya Allah siap. Ya, untuk yang pertama yang ingin saya tanyakan sebelum proses coaching Bu Laili lakukan, yang pertama, kompetensi coaching apa nanti yang ingin Bu Laili kembangkan? Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan itu yang pertama yaitu present atau kehadiran penuh. Kemudian yang kedua memberikan pertanyaan berbobot kepada coach. Kemudian yang ketiga hadir seutuhnya. Ya, hadir seutuhnya. Ya. Oke, dari ketiga kompetensi tersebut, mana kompetensi yang lebih spesifik ingin Bu Laili kembangkan? Yang ingin saya kembangkan lebih spesifik adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Karena dari situ agar nanti identifikasi masalah itu biar lebih rigid dan lebih jelas. Oke, selanjutnya indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan proses coaching seperti apa nanti? Indikator coaching saya harapkan nanti coach itu dapat menemukan solusi sendiri berdasarkan potensi-potensi yang dia miliki dalam menyelesaikan masalah yang dia hadapi. Itu sih indikator keberhasilan. Jadi coach mampu menentukan sendiri solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Oke, baik. Bu Laili, itu saja mungkin pertanyaan sebelum proses coaching Bu Laili lakukan. Nanti saya akan amati bagaimana prosesnya. Itu saja mungkin Bu ya. Selamat melakukan coaching. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Ya. Jadi bagaimana? Alhamdulillah sehat juga ya. Mudah-mudahan kita selalu sehat semua ya. Amin. Nah, dengar-dengar ada yang mau didiskusikan, Bu Risa? Iya. Bagaimana? Saya ingin berdiskusi dengan Bu Lili mengenai proses pembelajaran saya di kelas, Bu Lili. Karena saya merasa bahwa selama ini proses yang saya lakukan masih belum berjalan dengan maksimal itu. Potensi saya ketika mengajar di dalam kelas masih belum maksimal saya rasakan. Bu Risa ngajar kelas berapa? Saya ngajar di kelas 5, Bu. Kelas 5. Apa yang ingin Ibu Risa capai untuk saat ini? Yang ingin saya capai adalah saya ingin sekali kelas saya berjalan dengan kondusif dan menyenangkan bagi peserta didik saya. Mengapa hal itu penting bagi Bu Risa? Bagi saya itu sangat penting karena ketika kelas yang kita jalankan itu kondusif dan menyenangkan, otomatis proses pembelajaran itu akan berjalan dengan baik dan nanti dampaknya kualitas pembelajaran serta hasil pembelajaran yang kita peroleh juga akan menjadi lebih baik. Apa manfaat yang ingin Ibu capai ketika tujuan Ibu itu tercapai? Manfaat yang ingin saya capai adalah ketika semua proses pembelajaran berjalan dengan baik, menyenangkan bagi siswa, saya berharap bahwa diri saya pribadi, saya mampu mengembangkan
potensi yang saya miliki sebagai seorang guru, bagaimana guru itu dituntut untuk terus menjadi lebih baik lagi dari segala sisi, baik itu dalam proses pembelajaran maupun dalam hal yang lainnya. Jadi kemampuan pribadi saya yang ingin manfaatnya yang ingin saya peroleh. Ya, sejauh ini apa yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Usaha-usaha yang sudah dilakukan oleh Ibu Lisa? Iya, tentunya banyak usaha yang pernah saya coba untuk mencapai apa yang saya inginkan, terutama dalam mengkondisikan kelas supaya nyaman, menyenangkan bagi peserta didik. Seperti metode-metode pembelajaran yang saya terus perbaharui, yang terus saya lakukan, namun masih saja saya merasa kurang efektif apa yang sudah saya lakukan. Dalam melaksanakan itu tadi, tantangan seperti apa yang biasanya Ibu bisa hadapi? Iya, tantangan yang saya hadapi saat ini adalah saya merasa kesulitan menangani peserta didik yang masih saja berbicara di saat proses pembelajaran atau di saat saya menjelaskan pembelajaran, Bu Nur. Berarti untuk mengatasi persoalan tersebut, apa yang Ibu bisa butuhkan? Saya merasa butuh strategi baru ya, atau metode-metode baru dalam pembelajaran agar bisa menangani kondisi siswa yang berbicara pada saat proses pembelajaran yang saya lakukan di saat saya menjelaskan pembelajaran. Berarti Ibu butuh strategi baru ya. Nah, untuk mendapatkan strategi baru tersebut, apa yang bisa Bu Lisa lakukan? Tentunya saya akan banyak belajar. Saya juga akan mencari referensi. Saya akan membuka PNM sebagai contohnya, juga melihat YouTube atau video-video pembelajaran yang sudah dilaksanakan oleh teman-teman guru yang lain, mungkin itu ya, guru-guru yang hebat, guru yang hebat yang luar biasa di dunia online. Iya. Kira-kira kapan Ibu Lisa akan melakukan hal yang Ibu Lisa katakan tadi? Kalau bisa sih secepatnya, karena menurut saya semakin cepat saya berproses mencari semua hal yang saya butuhkan lebih baik. Dalam 1 minggu ke depannya mungkin saya harus sudah mulai proses tersebut. Ya. Bagaimana Ibu akan mengukur keberhasilan dari sebelumnya dan sesudah Ibu akan melakukan tindakan pembelajaran tadi? Ya, mungkin dengan cara melihat proses kegiatan yang saya lakukan. Saya akan membuat format observasi apa saja bentuk peningkatan yang terjadi dari sebelum saya melakukan metode tersebut dan setelah saya melakukan metode tersebut, dan juga bisa saya lihat dari hasil belajar peserta didik saya apakah menunjukkan peningkatan atau belum. Jadi seperti itu tolak ukur yang akan saya gunakan. Mungkin pertanyaan terakhir ini Bu, harapan seperti apa yang Ibu harapkan ke depannya? Saya berharap ke depannya saya bisa berproses lebih baik lagi, mengupgrade diri lebih baik lagi untuk mencari metode-metode pembelajaran, strategi-strategi pembelajaran yang lebih bervariatif lagi bagi peserta didik saya, dengan harapan ketika proses pembelajaran yang saya jalankan bisa berjalan dengan kondusif dan bisa menyenangkan bagi peserta didik saya di kelas. Luar biasa bagi saya. Mudah-mudahan saya tunggu cerita keberhasilannya. Kira-kira kapan kita bisa bertemu kembali? Kira-kira kalau proses ini berjalan 1 bulan atau 2 bulan ke depan lah, mudah-mudahan sudah ada perubahan. Nanti bisa kita berdiskusi kembali untuk membahas keberhasilan dengan rencana-rencana yang Ibu Lisa sudah tentukan tadi. Jadi luar biasa. Mungkin itu saja diskusi kita pada kesempatan kali ini. Sampai ketemu, dan saya akan senang sekali mendengarkan cerita keberhasilan Bu Lisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Laili. Waalaikumsalam. Bisa. Tadi sudah selesai ya proses coaching? Ya, alhamdulillah sudah selesai. Saya lihat sangat menyenangkan sekali proses coachingnya ya. Nah, namun ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan dan juga pertanyakan kepada Bu Laili sebagai coach dan juga Bu Risa sebagai coaching ya. Sudah siap Ibu-ibu? Insyaallah siap. Oke, yang pertama yang ingin saya tanyakan, menurut Bu Laili sebagai coach, ketika proses coaching tadi apa yang sudah berjalan dengan baik?
Menurut saya yang sudah berjalan dengan baik itu adalah kemitraan. Artinya saya lihat Coach sudah dengan leluasa menyampaikan persoalan yang dia hadapi dan kami berdiskusi secara terbuka. Ya. Oke. Kemudian yang kedua, menurut Bu Laili sebagai coach tadi pada saat proses coaching, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Mungkin yang perlu ditingkatkan adalah pada tahapan identifikasi masalah, biar jelas persoalannya sehingga coach biar agar lebih menggali potensi untuk menyelesaikan persoalan coach tadi. Pada identifikasi masalah. Oke. Mungkin masih perlu ditingkatkan. Di identifikasi masalah. Iya, ya. betul. Oke, kemudian yang ketiga, apa yang Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Nah, jadi sebelum melakukan coaching, saya terlebih dahulu menulis beberapa pertanyaan berbobot yang sudah saya siapkan sesuai dengan alur cerita untuk sebelum melakukan coaching. Kemudian yang kedua, saya mendengarkan aktif, jadi mendengarkan sepenuhnya dan hadir seutuhnya pada saat coaching berlangsung. Oke, baik. Memang seperti itu yang sudah tadi saya amati. Saya sudah melihat kalau percakapan coaching yang Ibu Laili lakukan kepada Ibu Risa sudah sesuai dengan alur cerita. Kemudian juga sudah terjadi kemitraan sehingga coaching merasa nyaman untuk menyampaikan masalah-masalahnya, dan juga tadi sudah ada pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk coaching seperti itu, dan sampai terwujudnya suatu solusi untuk coaching tersebut. Oke, selanjutnya pertanyaan untuk Bu Risa sebagai coaching. Nah, apa ini yang Bu Risa rasakan tadi selama di coaching oleh Bu Laili? Tentunya perasaan saya selama proses coaching ini saya merasa sangat lega. Yang pertama saya sangat lega karena pada saat proses coaching saya bisa mengutarakan semua permasalahan yang saya miliki, dan tentunya saya merasa sangat senang karena memperoleh solusi dari tiap permasalahan yang saya miliki selama ini. Alhamdulillah, jadi sudah tersampaikan semua ya? Sudah keluar saya dan sudah mendapatkan solusi saya. Oke, baik. Terima kasih Bu Laili dan juga Bu Risa. Proses coaching kali ini sangat menyenangkan, dan mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi ya. Kemudian kalau untuk memperbaiki yang saat ini, apa kira-kira yang ingin dilakukan oleh Bu Laili? Mungkin saya akan memperbanyak latihan, Bu, latihan melakukan coaching, kemudian latihan mengidentifikasi masalah karena itu sangat penting, dan saya juga mungkin akan membaca beberapa referensi tentang coaching sehingga saya menjadi lebih baik lagi dalam melakukan coaching. Mungkin itu, Bu. Ya, mudah-mudahan ke proses coaching selanjutnya lebih baik lagi. Amin. Ya, lebih baik ke depannya, dan masalah-masalah bisa mendapatkan solusi. Terima kasih Ibu-ibu. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Rika. Waalaikumsalam Bu Risa. Iya, apa kabarnya Rika? Alhamdulillah baik. Bu Risa bagaimana? Alhamdulillah baik juga. Iya. Dengar-dengar Ibu Ika akan melakukan proses coaching. Iya, betul itu Bu. Iya. Nah, jadi di sini saya bertugas sebagai supervisor yang akan mengamati proses coaching yang akan Ibu Ika lakukan. Namun sebelum Ibu Ika melakukan proses coaching, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan mengenai rubrik penilaian yang akan saya lakukan selama proses coaching yang akan Ibu Ika laksanakan. Nah, nanti di sini saya sebagai supervisor akan mengamati apakah proses coaching yang Ibu lakukan sudah berjalan sesuai alur cerita atau belum, dan kemudian saya juga akan melihat bagaimana tanggapan coach dalam menjawab atau memberikan penjelasan atas semua pertanyaan yang akan Ibu Ika selaku coach. Nah, sebelum itu juga nanti proses coaching ini semoga diharapkan bisa berjalan sesuai dengan prinsip coaching,
yakni kemitraan, mendengarkan aktif dan memaksimalkan proses coaching. Apakah Ibu Ika sudah siap menjawab pertanyaan dari saya? Ya, siap Bu. Iya. Pertanyaan pertama, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam proses coaching kali ini? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada proses coaching kali ini yang pertama presence atau hadir sepenuhnya, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mencari atau menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk coaching. Ya. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut, manakah yang lebih spesifik lagi yang akan Ibu Ika kembangkan? Yang spesifik ingin saya kembangkan yakni kompetensi presence atau hadir sepenuhnya untuk coaching. Ya. Pertanyaan yang ketiga adalah indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan pada saat proses coaching kali ini? Indikator agar tujuan coaching ini tercapai yang saya inginkan adalah coach bisa dengan leluasa menyampaikan masalahnya, kemudian juga dapat mencari solusi terhadap masalah yang sedang dihadapinya. Iya, hanya itu saja ya pertanyaan dari saya. Semoga proses coaching yang Ibu Ika jalankan nanti berjalan dengan lancar. Terima kasih banyak Bu Ika. Sama-sama Bu, terima kasih. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Laili. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ika. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik Bu Laili, hari ini saya dengar Bu Laili ingin ada yang mau didiskusikan ya? Iya Bu, terkait pembelajaran. Kalau boleh tahu gimana itu ceritanya Bu Laili? Nah kan saya ngajar matematika kelas 10. Terus siswa saya itu masih banyak yang belum menghafal atau menguasai perkalian Bu. Itu persoalan yang saya hadapi. Berarti masih ada siswa kelas 10 yang belum bisa menghafal perkalian Bu ya? Iya begitu Bu. Seperti itu yang sedang dihadapi Bu Laili sekarang. Nah, jadinya untuk diskusi kali ini apa tujuannya Bu Laili kira-kira? Ya tujuan saya supaya mungkin nanti menemukan solusi atas persoalan yang saya hadapi. Mungkin ada titik terang atau inovasi baru yang mungkin saya dapatkan nanti untuk menyelesaikan persoalan yang saya hadapi. Baik, seperti itu. Jadi ingin menemukan solusi untuk menghadapi murid yang belum bisa menghafal perkalian. Iya, betul. Ya. Oke, mungkin nanti saya ada waktu 10-15 menit untuk kita berdiskusi Bu ya. Nah, sebelumnya bisa Ibu jelaskan lebih detail lagi murid-murid Ibu biasanya ini kalau di kelas seperti apa? Ya, jadi murid kelas 10 itu beberapa diantaranya yang sudah hafal di luar kepala. Cuma masih banyak murid yang belum menghafal dan kadang belum bisa dia Bu perkaliannya. Sementara perkalian ini kan menjadi dasar untuk materi selanjutnya di kelas 10 yaitu bentuk pangkat, bilangan berpangkat. Sehingga itu menjadi dasarnya. Ya, baik. Kemudian untuk selama ini strategi pembelajaran yang sudah Ibu Laili terapkan ke anak-anak seperti apa kalau boleh tahu? Kalau strategi pembelajaran mungkin saya sudah juga melakukan pembelajaran berdiferensiasi di mana saya melihat kesiapan belajar anak. Saya kumpulkan siswa yang masih belum hafal perkalian itu saya kelompokkan menjadi satu. Kemudian yang sudah hafal sedikit, lebih hafal itu di kelas menengah, saya juga kelompokkan menjadi kelas tengah. Kemudian yang sudah hafal di luar kepala itu menjadi kelompok tersendiri. Itu diferensiasi proses dan kesiapan belajar yang sudah saya lakukan. Jadinya berdasarkan asesmen diagnostik yang sudah saya lakukan sebelumnya. Bagus ya, sebenarnya yang sudah Bu Laili lakukan ini sudah sangat bagus sekali dengan melakukan asesmen diagnostik terlebih dahulu berdasarkan kesiapan belajar, kemudian melakukan diferensiasi proses, membagi siswa menjadi 3 kelompok. Nah, namun bagaimana Bu hasilnya setelah Ibu melakukan hal tersebut? Ya, setelah saya melakukan hal tersebut, alhamdulillah ada beberapa siswa yang memang yang awalnya
belum terlalu hafal atau tidak terlalu paham tentang perkalian, akhirnya bisa ada kemajuan. Kemudian yang menengah sudah lebih banyak perkalian yang dihafal. Gitu. Jadi sudah ada kemajuan. Iya, sedikit alhamdulillah gitu, ada ya. kemajuan. Ya. Nah, jadi untuk permasalahannya ini setelah dilakukan pembelajaran dengan diferensiasi proses sudah ada sedikit kemajuan untuk muridnya, namun tentu masih ada murid yang masih mengalami kesulitan. Nah, kira-kira untuk kedepannya Bu Laili apa yang akan dilakukan untuk mengatasi ini? Ya, kedepannya saya akan melakukan setelah hasil identifikasi dari asesmen diagnosis tadi, beberapa siswa yang belum hafal perkalian itu saya minta di setiap awal pembelajaran itu bergiliran untuk menghafalkan perkalian pada setiap pertemuan pembelajaran matematika. Kemudian anak-anak juga saya minta untuk menuliskan tabel perkalian pada buku mereka. Dan saya juga akan menempelkan nanti mungkin saya akan menempelkan tabel perkalian di dinding di ruang kelas mereka. Itu sih rencana yang akan saya kerjakan. Ya, jadi banyak sekali rencana yang ingin Bu Laili lakukan untuk semakin meningkatkan kemampuan anak-anak dalam menghafal perkalian. Nah, dari banyaknya rencana tersebut, Bu, kira-kira mana yang menjadi prioritas yang ingin dilakukan pertama kali gitu? Yang menjadi prioritas mungkin meminta murid menghafal secara bergiliran, itu menjadi prioritas. Jadi saya menjadi lebih tahu seperti apa tingkat peningkatan masing-masing murid di setiap pertemuannya. Ya, betul. Jadi menjadi prioritas untuk menghafal secara bergiliran. Jadi saya bagi misalkan pertemuan hari ini si A sampai B sampai 5 orang. Kemudian pertemuan berikutnya 5 orang berbeda. Begitu seterusnya. Nanti yang 5 orang menghafalkan lagi perkalian yang berbeda dari yang sudah dihafalkan pada pertemuan sebelumnya. Bagus sekali rencananya Bu Siti. Kalau misalkan dulu dengan idealnya misalkan semua siswa bisa menghafal gitu. Nah, itu kira-kira di level berapa Bu kalau dulu? Masih ada yang belum bisa menghafal kan? Iya, kalau dulu mungkin masih di level, mungkin kalau saya bilang masih di level 4 ya. Karena masih banyak sekali murid-murid saya yang tidak menghafalkan perkalian. Kalau sekarang mungkin ada peningkatan sedikit, ya mungkin naik satu level lah, level 5. Sudah ada peningkatan tapi belum terlalu signifikan. Terus untuk kedepannya ingin ditingkatkan lagi? Iya, kira menjadi level berapa targetnya? Target saya untuk tahun ini itu menjadi paling tidak 7 lah Bu. Ya. Jadi dengan rencana-rencana yang sudah dilakukan mudah-mudahan target yang ditetapkan oleh Bu Laili nanti bisa tercapai. Amin. Ya. Nah, untuk melaksanakan rencana yang sudah Bu Laili jelaskan tadi, kira-kira ada yang bisa membantu Bu Laili untuk berkomitmen agar rencana ini segera terlaksana? Iya, ada Bu. Yang pertama mungkin komitmen dari kepala sekolah, karena saya minta juga kepala sekolah supaya di jam pagi itu anak-anak juga menghafal perkalian selain menghafalkan ayat-ayat pendek Bu. Kemudian yang kedua dukungan dari orang tua, mungkin bisa untuk mendampingi siswanya, mendampingi anaknya untuk belajar matematika, terutama di materi dasar yang perkalian di sini. Kemudian di wali kelas juga mungkin nanti saya akan minta untuk lebih menekankan lagi atau lebih sering mengingatkan lah untuk anak-anak belajar perkalian itu, karena itu sudah dasar matematika perkalian. Ya, betul sekali. Jadi memang butuh banyak dukungan dari kepala sekolah, orang tua dan juga wali kelas, karena perkalian ini dasar dari untuk pelajaran yang lebih tinggi kesulitannya, begitu Bu ya. Ya, bagus sekali Bu Laili rencananya. Kemudian targetnya ini untuk dilaksanakan. Nah, kapan kira-kira mau dilaksanakan rencananya? Ya, tahun ajaran ini saya akan coba laksanakan. Nanti di ajaran baru ini saya akan coba laksanakan.
Jadi kapan kita kira-kira bisa berdiskusi lagi untuk melihat progres yang Ibu Laili sudah lakukan? Mungkin bisa 1 bulan lagi mungkin Bu, karena ini kan agak lama proses bergiliran perhafalannya, karena kan saya hanya ada 2 kali pertemuan dalam 1 minggu. Mungkin 1 atau 2 bulan lagi baru akan bisa terlihat progres yang terjadi. Ya, kemajuan siswa. Oke. Ya, Baik Bu Laili, akhirnya kita sudah menemukan solusi dari terima kasih, Bu. permasalahan yang Bu Laili hadapi. Kemudian saya akan tunggu kabar selanjutnya untuk progresnya. Mudah-mudahan semuanya target tercapai, kemudian terjadi kemajuan untuk siswanya. Terima kasih. Mungkin cukup di sini untuk proses coachingnya. Kita ketemu lagi kapan-kapan ya. Terima kasih. Sama-sama Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Ika dan Bu Nur Laili, tadi Ibu sudah melakukan proses coaching dan alhamdulillah proses coachingnya berjalan dengan baik. Nah, kali ini saya sebagai supervisor akan melakukan refleksi terhadap proses coaching yang Ibu lakukan tadi. Ada beberapa pertanyaan yang akan Ibu berikan kepada Ibu Ika dan Ibu Nur Laili. Saya mulai dengan pertanyaan kepada Ibu Coach, yaitu Ibu Ika. Yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan coaching tadi? Baik, menurut saya Bu, yang sudah baik tadi saat proses coaching yang pertama sudah berjalan sesuai dengan alur Tirta. Kemudian yang kedua terjadi kemitraan antara coach dengan coachee, sehingga coachee terbuka dan merasa nyaman untuk menyampaikan masalah-masalah yang sedang dihadapinya. Baik. Nah, yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan pada saat proses coaching tersebut? Baik, menurut saya yang masih perlu ditingkatkan pada proses coaching kali ini yaitu dalam mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi oleh coaching. Yang ketiga, apa yang Ibu Ika lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Ya, sebelumnya proses coaching ini saya telah menyiapkan beberapa daftar pertanyaan-pertanyaan berbobot. Kemudian selama proses coaching saya mencatat kata kunci atau poin-poin penting yang disampaikan oleh coaching ketika menjelaskan masalah yang sedang dihadapi. Iya, baik. Nah, pertanyaan terakhir, apa yang Ibu Ika lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan proses coaching yang sudah terlaksana tadi? Ya, untuk memperbaikinya saya rasa perlu banyak latihan untuk coaching Bu ya, kemudian juga mencari referensi-referensi baru sehingga bisa melakukan proses coaching itu untuk semakin lebih baik lagi. Ya, terima kasih Bu Ika. Selanjutnya pertanyaan yang akan saya berikan kepada coach yaitu Bu Nur Laili. Pertanyaannya adalah, apa yang Ibu rasakan pada saat di coaching? Ya, terima kasih Bu. Jadi awalnya saya merasa pusing dengan permasalahan yang saya hadapi, tapi alhamdulillah setelah di coaching oleh Bu Ika, saya memiliki gambaran solusi atas permasalahan yang saya hadapi. Dan Bu Ika juga mencoba menggali hal-hal apa yang bisa saya lakukan, dan saya menjadi semakin yakin bahwa persoalan saya itu akan teratasi. Itu mungkin Bu. Terima kasih Ibu Ika, Bu Nur Laili atas waktunya. Proses kegiatan coaching pada saat ini kita akhiri sampai di sini. Selamat beraktivitas dan semoga kita kedepannya menjadi lebih baik lagi. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Berisa. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat? Alhamdulillah Sehat ya. Jadi saya dengar Borisa akan melakukan coaching pada Bu Ika. Ya. Tapi mungkin sebelum melakukan coaching, saya selaku supervisor mungkin nanti akan mengamati beberapa alur. Yang pertama mungkin nanti saya akan mengamati alur Tirta, kemudian saya akan melihat bagaimana coach menanggapi setiap pertanyaan yang coach berikan. Kemudian apakah
Bu Risa juga nanti melakukan coaching dengan prinsip kemitraan, kehadiran penuh, dan mendengarkan aktif. Itu saya akan amati karena itu sudah ada di rubrik penilaiannya. Tapi mungkin sebelum itu saya ingin menanyakan beberapa hal untuk Bu Risa. Yang terkait yang pertama mungkin kompetensi apa yang ingin dikembangkan nanti ketika coaching akan berlangsung. Iya, terima kasih Lili atas pertanyaannya. Jadi selama proses coaching nanti berlangsung, mungkin yang akan saya kembangkan adalah yang pertama present atau kehadiran penuh, yang kedua mendengar aktif, dengan yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya. Nah, dari 3 kompetensi yang ingin dikembangkan untuk coaching kali ini yang lebih spesifik itu yang mana, Bu? Yang ingin saya kembangkan secara spesifik itu mungkin kehadiran penuh ya, dimana ketika kita melakukan coaching dengan ikut hadir dengan kehadiran penuh, kita sudah bisa mendengarkan secara aktif dan kita pun nantinya akan bisa menyusun atau memberikan pertanyaan berbobot melalui kata kunci yang disampaikan oleh coaching kepada kita. Kemudian dari proses coaching kali ini, indikator keberhasilan yang menurut Bu Risa saat ini indikator keberhasilan coaching itu apa? Indikator keberhasilan yang ingin saya capai pada coaching kali ini adalah saya ingin coach saya dia bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang akan dilakukan untuk menghadapi permasalahan tersebut. Ya. Saja. Dari jawaban yang sudah Ibu Risa berikan, saya pikir Ibu Risa sudah sangat siap untuk melakukan coaching pada kesempatan kali ini ya. Ya mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Sembari nanti ketika Bu Risa akan melaksanakan coaching, saya pun akan mengamati beberapa hal yang sudah saya ungkapkan tadi. Iya, terima kasih banyak. Ya, selamat melakukan coaching Bu Risa. Ya, terima kasih banyak Bu. Itu saja mungkin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ika. Waalaikumsalam, Bu Risa. Iya, tumben Bu Ika nih, ada apa gerangan? Iya Bu, ini saya ingin mengungkapkan berapa unek-unek saya ini. Bu Risa ada waktu? Iya, ada. Mungkin sekitar 10 atau 15 menit ke depan kita bisa berdiskusi untuk mencoba mencari solusi atas unek-unek atau permasalahannya Ibu Ika hadapi saat ini. Iya. Apa kalau boleh tahu apa permasalahan? Iya Bu, ini jadi ketika pembelajaran saya di kelas masih ada beberapa murid saya ini yang kurang memperhatikan. Dia suka sekali mengganggu temennya gitu, tidak mau memperhatikan pembelajaran saya. Iya. Jadi Ibu Ika mempunyai murid tersebut mengganggu dan tidak memperhatikan pembelajaran di kelas, itu Kurang berpartisipasi, kurang aktif ketika proses pembelajaran Ibu Ika di kelas. Nah, Bu Ika, apa kira-kira nih apa yang menjadi tujuan pada akhir pada percakapan kita kali ini? Ya, yang saya inginkan sih Bu, mudah-mudahan nanti di akhir ini tujuannya saya ingin mencari solusi agar bisa gimana caranya murid saya ini bisa aktif di pembelajaran, kemudian tidak mengganggu temennya seperti itu. Ya, jadi Ibu Ika ingin murid Ibu Ika aktif ya dan tidak lagi mengganggu teman-teman yang lain. Nah, pertanyaan selanjutnya Bu Ika, selama ini apa sih yang Ibu Ika pernah coba lakukan di kelas? Ya, selama ini yang sudah pernah saya coba lakukan ya seperti pembelajaran dengan menggunakan diskusi kelompok kecil seperti itu. Kemudian juga saya sudah mencoba untuk menampilkan atau menayangkan video-video pembelajaran agar menarik perhatian murid saya seperti itu. Iya, terus apa yang terjadi pada saat proses tersebut? Ya, masih ada murid itu ya kurang efektif lah Bu. Ada yang memperhatikan tapi masih ada yang suka berkeliaran di kelas kesana kemari, tidak mau duduk dia memperhatikan gitu. Iya. Nah, Bu Ika, seperti yang Ibu jelaskan tadi, murid Ibu Ika pada saat melakukan proses diskusi maupun memperhatikan video pembelajaran tidak memperhatikan dengan baik. Nah, idealnya Bu Ika ya, ketika seorang murid diberikan tugas berdiskusi, dia akan aktif sekali dalam proses diskusi tersebut, ataupun ketika dia diberikan video pembelajaran,
dia akan sangat memperhatikan video pembelajaran tersebut, kemudian mencatat apa hal-hal yang penting dari video pembelajaran. Nah itu kira-kira kalau kita levelkan berada di level 10. Nah kondisi pada murid Ibu Ika saat ini, pada saat proses yang Ibu ceritakan tadi, kira-kira berada di level berapa? Kalau menurut saya kondisi murid saat ini sih masih di level 5 sepertinya. Berarti masih di level 5 ya? Ya. Masih jauh berarti Ya. dari level 10. Nah, kira-kira kedepannya nanti setelah proses yang Ibu Ika lakukan bisa bertambah ke level berapa yang ingin Ibu Ika peroleh atau dapati nanti? Ya, saya harapkan nanti ada peningkatan sedikit Bu ya, paling enggak ke level 7 lah. Iya, level 7 berarti untuk peningkatannya nanti. Nah, Ibu Ika, kalau boleh tahu nih selama proses pembelajaran itu apa sih yang terjadi? Seperti apa sih murid-murid Ibu Ika? Ya, itu seperti yang sudah saya ceritakan tadi Bu. Jadi ketika proses pembelajaran itu dia kurang memperhatikan seperti itu. Jadi ada murid ini yang sukanya tidak mau diem, dia kesana kemari mengganggu temannya yang sedang mengerjakan tugas atau sedang berdiskusi, itu dia tidak memperhatikan, dia acuh seperti itu. Tapi itu yang menjadi kesulitan Iya, Ibu Ika dalam kesulitan. Apakah menghadapi. saya kurang bisa dalam mengelola atau strategi saya yang salah? Nah ini Bu, saya yang belum tahu. Iya. Nah sekarang kira-kira Ibu Ika ya, dari cerita Ibu Ika tadi, apa sih yang Ibu Ika butuhkan? Menurut Ibu Ika, apa sih yang Ibu Ika butuhkan untuk bisa meningkatkan keaktifan dari murid Ibu Ika tadi? Nah, sepertinya saya harus mencari referensi strategi pembelajaran baru Bu, yang belum pernah saya lakukan ini. Sepertinya begitu, supaya memfasilitasi murid saya yang sangat kesana kemari itu Bu, atau aktif atau kalau bisa dibilang tuh kinestetiknya. Iya, berarti bergerak sana kemari ya murid peserta didik dari Ibu Ika. Nah, kira-kira kalau boleh tahu nih dalam pemikiran Bu Ika saat ini, strategi seperti apa yang Ibu Ika butuhkan? Sepertinya sih saya membutuhkan strategi pembelajaran yang bisa membuat murid itu bebas bergerak, artinya tidak hanya duduk diam di bangkunya itu. Mungkin seperti mungkin bermain game atau bermain peran, atau bisa juga seperti window shopping yang dia bergiliran mengamati hasil kerja temennya, atau mungkin seperti itu Bu. Iya, luar biasa sekali ya referensi atau persiapan rencana yang akan Ibu Ika laksanakan. Dan memang Bu ya, sebagai seorang guru kadang kita juga harus mempersiapkan proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik ya, larinya di sana, karena murid Bu Ika kali ini memang butuh suatu kegiatan yang bisa mengakomodir keaktifannya seperti itu Bu Ika ya. Banyak sekali seperti game, bermain peran, shopping juga, itu kegiatan yang menurut saya tidak hanya diam di tempat berarti ya, bergerak berjalan di selama proses kegiatan pembelajaran berlangsung. Nah Bu Ika, dari sekian banyak rencana yang akan Ibu laksanakan tadi, kegiatan-kegiatan atau strategi atau metode, kira-kira mana nih yang menjadi prioritas Ibu Ika yang akan Ibu Ika segera laksanakan untuk mencapai tujuan Ibu Ika? Mungkin saya akan mencoba mencari referensi lebih lanjut tentang metode yang bermain peran dulu Bu. Sepertinya ini ya menarik untuk saya. Iya. Kira-kira kapan nih untuk bisa melaksanakan prosesnya, untuk bisa eksekusi segera? Mungkin saya kan harus mencari referensi lebih lanjut dulu Bu, mengenai langkah-langkah pembelajarannya seperti apa, kemudian harus membuat rencana atau modul ajarnya dulu. Jadi kemungkinan minggu depan Bu baru bisa dilaksanakan. Iya, minggu depan, berarti termasuk cepat juga ya kalau minggu depan. Nah Bu Ika, dalam mencapai tujuan Bu Ika tadi, kira-kira siapa yang bisa membantu Bu Ika untuk mencapai komitmen tadi? Ada mungkin rekan sejawat yang bisa saya ajak diskusi untuk mengenai strategi pembelajaran ini dan juga dalam membuat modul ajar. Berarti kita butuh teman juga ya, butuh tim istilahnya, tim diskusi. Bagus sekali, luar biasa sekali. Nah Bu Ika, kita sudah berada di penghujung diskusi. Kira-kira bagaimana nih perasaan Bu Ika setelah kita berdiskusi sejak dari tadi? Ya, senang
senang sih Bu. Awalnya merasa ragu tapi kemudian lega lah, kemudian sudah saya ungkapkan semua masalah dan juga akhirnya menemukan solusi. Alhamdulillah. Terus kedepannya gimana? Apa yang bisa harapkan dalam proses pembelajaran Ibu Ika? Harapannya tentu saya bisa memberikan pembelajaran yang menyenangkan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan murid-murid saya yang berbeda-beda. Kemudian itu tadi terjadi perubahan atau peningkatan pada murid agar bisa menjadi lebih aktif dan berpartisipasi dalam pembelajaran. Iya, luar biasa sekali Bu Ika ya. Semoga apa yang Ibu Ika rencanakan kedepannya bisa berjalan dengan lebih baik gitu. Ya, bahkan saya menunggu nih kedepannya nanti cerita dari Bu Ika setelah proses yang Ibu laksanakan tadi. Mudah-mudahan terjadi perubahan ya. Siap. Ya, oke, terima kasih Bu Ika. Sama-sama, Bu. Mungkin hanya itu saja pada diskusi kita kali ini. Selamat beraktivitas. Semoga kita kedepannya lebih baik lagi. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Risa, Bu Ika. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ya, jadi tadi saya sudah mengikuti proses coachingnya. Jadi alhamdulillah saya lihat semangat dua-duanya ya. Kemudian luar biasa. Alur ceritanya juga menurut saya sudah berjalan sesuai dengan urutannya. Kemudian saya memperhatikan coach dan coach berkomunikasi aktif. Itu menurut pengamatan saya. Nah sekarang menurut Bu Risa sendiri selaku coaching, menurut Ibu apa saja yang sudah berjalan dengan baik selama proses coaching tadi? Terima kasih Bu Nurlaili atas pertanyaannya. Jadi di sini sebagai coach selama proses coaching yang saya lakukan dengan Ibu Ika tadi yang sudah berjalan menurut saya adalah alur kita. Alhamdulillah saya kondisikan agar bisa berjalan dengan lurus dan semua bisa terpenuhi. Terus yang kedua kemitraan, artinya kita di sini sama-sama mengungkapkan permasalahannya. Saya juga menanggapi dengan serius setiap permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Ika dan kemudian juga coach bisa terbuka atas sebuah permasalahan yang dimiliki. Ya menurut Ibu Risa sendiri apa ada hal-hal yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Tentunya masih banyak ya kalau dari segi perbaikan, terutama di sini tentang pertanyaan yang berbobot. Saya ingin sekali ke depannya bisa lebih meningkatkan lagi pertanyaan-pertanyaan saya agar lebih berbobot lagi kepada coaching. Nah, dalam melakukan coaching kan kita harus hadir seutuhnya, harus hadir sepenuh hati. Nah, apa yang Ibu lakukan untuk dapat hadir sepenuh hati? Dalam proses coaching ini yang sudah saya persiapkan adalah pertama yang tentu kesiapan saya sebagai seorang coach untuk mendengarkan setiap keluh kesah atau permasalahan dari coach. Kemudian saya pun menyiapkan list berupa pertanyaan-pertanyaan berbobot yang kemungkinan nanti bisa saya tanyakan pada saat proses coaching itu berlangsung. Jadi seperti itu Bu yang sudah saya siapkan. Kemudian pertanyaan terakhir untuk Ibu Risa, kedepannya akan seperti apa? Maunya seperti apa proses coaching? Kedepannya saya berharap proses coaching yang saya laksanakan berjalan lebih baik lagi tentunya, dan itu bisa saya peroleh tentunya dengan terus latihan, mencari referensi atau contoh proses coaching yang baik itu seperti apa dari para ahli yang sudah ditampilkan baik itu lewat YouTube, PMM maupun yang lainnya. Jadi itu harapan saya ke depannya. Luar biasa buat saya, mudah-mudahan kita semua semakin lebih baik. Ya, Bu Ika selaku coaching, bagaimana perasaannya setelah melakukan coaching atau selama coaching itu berlangsung? Perasaan saya selama proses coaching, alhamdulillah pertama agak ragu sebenarnya untuk bercerita tentang masalah saya, tapi semakin berjalannya proses coaching, alhamdulillah saya merasa lega dan juga terbantu dengan Risa sebagai coach, karena dengan begitu saya bisa menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi. Berarti alhamdulillah ya, menurut saya, pengamatan saya juga proses coachingnya berlangsung dengan kemitraan dan cukup terbuka. Jadi Bu Ika terbuka menyampaikan permasalahan, kemudian coach juga mengarahkan
pada potensi-potensi yang bisa digali pada coach ya. Jadi mungkin itu refleksi kita pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan sekali lagi kita juga semuanya berharap ya terus belajar sepanjang hayat ya, sepanjang hidup. Tidak bosan-bosan kita belajar dan memotivasi diri untuk menjadi lebih baik lagi ya. Itu saja mungkin pertemuan kita pada kali ini, Bu Lisa ya. Bu Ika ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video praktik coaching yang telah kami laksanakan. Terima kasih. Guru penggerak, Tergerak, bergerak, menggerakkan. guru penggerak. Merdeka belajar, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.